Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alifian Rahma dengan nomor NPM 214102075 dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi kelas C. Saya sebagai anggota dari kelompok 3 yang mengenai bertujuh Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, kontribusi saya terhadap kelompok ini sebagai penyaji materi mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Nah, apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alimah yang artinya pengetahuan. Nah, ilmu ini dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu ada hipotesis, teori, dan hukum. Apabila data yang terkumpul sedikit atau belum cukup, maka ilmuwan hanya mengeluarkan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan pikiran berdasarkan jumlah data. Nah, apabila data ini valid, maka hipotesis akan mengeluarkan menjadi teori. Nah, jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menghasilkan dalil yang memastikan adanya sebab akibat yang serba tetap. Maka ini akan menghasilkan hukum. Sedangkan pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Menurut Swedi mengemukakan bahwa pengetahuan yang harus dimiliki manusia ada 4, yang diantaranya ada pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Lalu, apa perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Dalam KBBI, ilmu disamaratakan dengan pengetahuan. Untuk itu kita harus selektif membedakan antara sifat pengetahuan pra-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Namun pada dasarnya ilmu dan pengetahuan tidaklah sama. Perbedaan ini terlihat pada sistematisnya dan cara memperolehnya. Untuk itu kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang berobjek, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu adalah pengetahuan, namun setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tejanisi Putri Syahbana dengan NPM 214102503 Prodi Gizi kelas C kelompok 3. Di sini kontribusi saya sebagai anggota kelompok 3, saya akan memaparkan salah satu materi di bab 7 Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu A. Hakikat ilmu pengetahuan bagian 2, yaitu perkembangan iptek. Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan iptek itu sangat bergantung oleh kualitas dan kuantitas bagaimana sumber daya manusianya. Seperti kita ketahui, seiring berjalannya dan perkembangannya zaman, manusia pun berkembang cara berpikirnya. Mereka berpikir untuk bagaimana caranya menjalani kehidupan secara modern dan juga praktis. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menuju dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini itu manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman ini itu disebut zaman batu. Di zaman ini pun memiliki ciri khusus kemampuan. Yang pertama itu know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan. Keempat, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang kelima, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Dan yang keenam, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Nah, kemudian B, pada zaman Yunani kuno. Pada zaman ini itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi, tetapi bangsa ini tuh menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja. Kemudian selanjutnya C, zaman abad pertengahan. Nah, di sini para ilmuwan tuh hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmu terkait dengan aktivitas keagamaan.
Terus semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah encyclopediologia atau abdi agama. Kemudian ada D, zaman Renaissance. Zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance itu ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada abad ini tuh adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas, sehingga manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi, dan tokoh-tokoh yang terkenal itu seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Nah, kemudian zaman modern. Zaman modern ini tuh ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Ataupun ada Isaac Newton dengan temuan teori gravitasinya. Dan zaman yang terakhir itu adalah zaman kontemporer pada abad 20 hingga kini seterusnya ya. Nih, fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat status dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Dan sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Putri Permata Dewi dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NPM 214102074 dari kelas C. Saya sebagai anggota kelompok 3 berkontribusi dalam memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkontribusi dalam pengeditan video. Baik, izinkan saya memaparkan materi saya mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Relasi yang paling ideal antara iptek dengan nilai budaya dan agama terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum bisa berlangsung secara optimal karena mengingat adanya keragaman agama dan budaya di Indonesia. Keragaman tersebut di satu pihak mungkin akan menjadi kekayaan, namun sebaliknya, di pihak lain dapat memicu konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleransi di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yaitu mendapatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama dan bercorak positivitas. Pada fenomena kedua ini, para ilmuwan menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Lalu yang ketiga yaitu penempatan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog yang merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dan dikembangkan di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan suatu yang bersifat niscaya. Sebab, pengembangan ilmu yang terlepas dari ideologi bangsa dapat mengakibatkan adanya sekularisme.
Bangsa Indonesia memiliki akar budaya serta religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga apabila pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, maka sama saja dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosiana Ajahra dengan NPM 214102504 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Gizi kelas C sebagai anggota kelompok 3. Kontribusi saya pada kelompok ini adalah memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, Tuhannya, dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta dengan alam lingkungannya. Dari kelima nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan fondasi paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma Fauziah, NPM 214102063. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan materi bab 7, bagian C, mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai sumber dasar pengembangan iptek, bagian pertama. Kontribusi saya untuk tugas kelompok ini adalah sebagai penyampai materi. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Menurut sastra prateja, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya, yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata di semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah yang pertama, pengembangan iptek yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat. Dan yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, kemudian nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, dan setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau dikenal dengan indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dikemukakan tadi, mengandung makna berbeda-beda.
Makna pertama, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Makna kedua, setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Dan makna yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fadila Marwah dengan NPM 214102073 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Gizi kelas C. Di sini, saya sebagai anggota kelompok 3 yang membahas bab 7 mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kontribusi saya terhadap kelompok yaitu sebagai penyaji materi mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Lalu yang kedua ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Nah, mengapa alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Dikarenakan pertama, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Lalu yang kedua, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan adanya iptek, yang mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resikonya. Lalu yang ketiga, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur atau nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Nah, adapun tantangan-tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama ada kapitalisme ingin menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Nah, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Lalu yang kedua ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Lalu yang ketiga ada konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.